Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Ibu akan menjelaskan cara menentukan order reaksi. Bagian yang kedua ya. Kita langsung lihat soalnya saja. Nih, reaksi NO ditambah O2 menjadi N2O4. Dilakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Percobaan pertama, konsentrasi NO masing-masing 0,1, lajunya 0,01. Percobaan kedua, konsentrasi NO 0,1, O2 0,2, lajunya 0,02. Percobaan ketiga, konsentrasi NO 0,2, percobaan O2 0,3, lajunya, ini saya ganti ya, lajunya itu adalah 0,12. Oke, nah sekarang ditanya, tentukan order reaksi terhadap masing-masing pereaksi. Kalau ditanya order reaksi terhadap masing-masing pereaksi, berarti yang ditanya itu order NO-nya ini berapa, order dari O2-nya itu berapa. Perlu kamu pahami ya, untuk mencari order NO dan O2. Sekarang kita lihat data percobaannya dulu ya. Untuk mencari order NO biasanya ya, mencari order NO, lihatlah percobaan O2 yang sama konsentrasinya. Konsentrasi O2 yang sama tidak ada ya, 0,1, 0,2, 0,3. Sebaliknya, mencari konsentrasi mencari order O2, lihat percobaan NO yang sama. NO yang sama ada nih, percobaan 1, 2 ya. Percobaan 1, 2. Kalau misalnya NO kita anggap ordernya X, berarti O2 misalnya kita anggap aja Y ya. Jadi kita carilah berarti order O2 atau Y-nya. Mencari order O2 atau tadi kita bilang Y ya. Kita lihatlah data percobaan konsentrasi NO yang sama. Konsentrasi NO yang sama ternyata itu percobaan 1, 2 ya, 1, 2. Ingat ini kita mencari order O2. Kita masukkanlah seperti biasanya V2 per V1 sama dengan konsentrasi O2 yang kedua ya, kedua dulu ya, dibagi konsentrasi O2 yang pertama. Ini pangkatkan tadi kita sepakati O itu Y ya. Masukkan datanya 0,02 dibagi 0,01 sama dengan konsentrasi O2 0,2, konsentrasi O2 yang pertama 0,1 pangkatkan Y, sehingga ini kita bagi 0,02 dibagi 0,1 2, 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat Y, sehingga diperolehlah Y-nya sama dengan 1. Berarti order dari O2 itu tadi berarti 1 ya. Itu order O2. Sekarang kita ke sini ya, order O2 dapat. Sekarang ke sini kita mau cari order dari NO atau di sini X ya. Order NO atau X. Kalau mencari order NO, berarti kita lihat O2 yang sama. Tetapi konsentrasi O2 yang sama tidak ada kan ya? Konsentrasi O2 yang sama tidak ada. Sehingga caranya, ambillah data percobaan selain percobaan 1, 2. Kalau tadi kan untuk mencari order O2, kita sudah ambil percobaan 1, 2. Kita ambillah data percobaan selain 1, 2. Boleh 1, 3, boleh 2, 3 ya. Saya ulangi, boleh data percobaan 2, 3 atau 1, 3. Sekarang kita ambil 1. Kita ambil aja percobaan data 1, 3. Dalam hal ini semua data konsentrasi O2 dan NO harus dimasukkan. Kita masukkan laju ketiga
dibagi laju yang pertama sama dengan konsentrasi NO yang ketiga dibagi konsentrasi NO yang pertama. NO itu tadi pangkat apa? X dikali. Masukkan data konsentrasi O2. Konsentrasi O2 yang ketiga dibagi konsentrasi O2 yang pertama. Ini tadi O2 pangkat apa? Y. Ya. Kita masukkan. Laju ketiga tadi berapa? 0,12. Laju pertama 0,01 sama dengan konsentrasi NO yang ketiga 0,2. Yang pertama 0,1. Pangkatkan X dikali konsentrasi O2 yang ketiga 0,3. Konsentrasi O2 yang pertama 0,1. Pangkatkan Y. Tadi kita udah dapat Y-nya 1 ya. Y kita udah dapat tadi 1 Y. Sehingga kita masukkan 0,12 dibagi 0,1 berarti 12. 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat X. 0,3 dibagi 1 berarti 3, Y-nya tadi 1. Nah, sehingga kita peroleh dari sini 12 sama dengan 2 pangkat X dikali 3 ya. Atau berarti 2 pangkat X sama dengan 12 dibagi 3 4. Maaf ya, ini 2 pangkat X ya. 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 2. Oke. Dapat X-nya 2. Dapat Y-nya 1. Sehingga kita membentukkan persamaan lajunya, rumus lajunya berarti V sama dengan K kali konsentrasi yang kita reaksikan NO pangkat X kemudian O2 pangkat Y. Masukkanlah X-nya berarti NO pangkat 2 kemudian Y-nya berapa? O2 pangkat 1. Itulah rumus lajunya ya. Itulah rumus lajunya yang B. V sama dengan K kali NO pangkat 2 kali O2 pangkat 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang C ya, yang C. C. Ditanya hitung nilai tetapan laju reaksi. Nilainya doang ya. Nilai tetapan laju itu berarti ditanya harga K-nya. Oke, dari persamaan laju ini tadi kan V sama dengan K kali NO kuadrat kali O2. Berarti kita bisa mencari K-nya ini. Berarti K sama dengan V dibagi konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi O2. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kamu ambillah data yang angkanya paling sederhana. Karena K itu kan konstanta. Mau kamu masukkan data percobaan 1, 2, dan 3 harganya akan sama. Kalau kita lihat angka yang paling sederhana itu tetap percobaan 1 ya, 0,1, 0,1, 0,01. Kalau di sini kan sudah ada 0,2, 0,3, 0,12. Angkanya lebih kompleks. Kita masukkan data percobaan 1 ya. Percobaan 1. Sehingga K sama dengan percobaan 1, V-nya 0,01. Satuannya tentu molar S-1. Dibagi konsentrasi NO 0,1. Satuan konsentrasi N tentu ini kuadrat. Dikali konsentrasi O2 0,1 karena ordernya 1 berarti M doang ya. Molar doang. Oke, sehingga kita peroleh 0,01
Jadi tetap MS-1 dibagi 0,1 kuadrat berarti 0,01 dibagi kali 0,1 berarti ini menjadi 0,001. Ini M kuadrat kali M berarti M pangkat 3. Oke, sehingga K-nya adalah 0,01 dibagi 0,001, tahu ya? 10. Ini M pangkat 1, M pangkat 3 naik ke atas menjadi M pangkat min 2 S min 1. Sehingga tetapan lajunya ya, yang bagian C, nilai tetapan laju reaksinya adalah 10. Karena orde totalnya 3 ya, ini orde totalnya berarti 3. Satuannya adalah M min 2 S min 1. Oke, itulah cara menentukan orde reaksi dengan data percobaan ada salah satu reaksi yang tidak konstan atau konsentrasinya berbeda. Nah, semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.